Baik, hari ini kita akan mencoba melakukan percobaan tentang rangkaian listrik. Jadi di sini kita spesifikkan percobaan kita ini, kita nanti akan membahas tentang rangkaian yang masih menggunakan satu hambatan, kemudian kita bahas tentang rangkaian seri, kemudian ada rangkaian paralel. Nah, alat-alat yang kita butuhkan, yang pertama di sini mungkin kalian sudah melihat, ini namanya papan rangkaian. Jadi papan rangkaian ini antara ini kan kalian lihat kotak yang ini saling terhubung nih, tapi antara ini yang dengan ini itu tidak terhubung lagi gitu, sehingga kita perlu nanti jembatan penghubung untuk menghubungkan antara kotak yang ini dengan yang ini gitu ya. Kemudian kita butuh, sudah pasti kita butuh sumber tegangan yang kita gunakan di sini adalah baterai dengan spesifikasi 1,5 volt. Ini bisa kita ukur juga nanti ya, ketika diukur berapa spesifikasinya. Kemudian kita butuh dudukan baterai atau tempat baterainya. Kemudian kita butuh tempat lampunya. Kemudian kita butuh bohlam. Ini bohlam, bola lampunya. Kemudian kita butuh alat ukur, yaitu multimeter. Kalau misalkan kita mengukur tegangan itu, lihat ini harus menunjukkan V. V itu menunjukkan simbol daripada tegangan. Kalau kita misalkan mengukur kuat arus, ini harus menunjukkan angka A, ampere. Nah, sebelum menggunakan alat ukur ini, kita harus mengkalibrasi dulu gitu. Apa itu kalibrasi? Kalibrasi itu namanya verifikasi, agar nanti alat yang kita gunakan ini untuk mengukur tegangan dan arus itu sesuai dengan rancangan yang kita buat gitu. Cara mengkalibrasinya bagaimana? Ini kita punya obeng, tinggal arahin aja. Kemudian pastikan ketika kita memutar ini ada putarannya di sini. Kita putar ini, angkanya menunjuk angka 0. Sama ya, kalau kita menggunakan termometer juga harus ada yang namanya kalibrasi agar nanti hasil pengukuran kita itu akurat. Butuh yang namanya kabel penghubung ya, untuk menghubungkan antara rangkaian kita nanti. Sekarang kita uji dulu ketika menggunakan satu baterai. Cara memasangnya, perhatikan dulu yang mana kutub positif bateraimu. Ingat, yang ini kutub positif, yang ada kayak kepala ini kutub positif, yang ini kutub negatif. Jadi ini pemasangannya bebas ya, mau di sini letak kutub positifnya, mau di bawah itu terserah. Nah, sekarang baterai yang sudah ada di dudukannya atau sudah ada di tempatnya, kita hubungkan dia, kita masukkan dia ke papan rangkaian. Nah, kemudian bola lampu ini kita masukkan, lalu kita hubungkan ke sini, ke papan rangkaian. Nah, sekarang kita mau melihat apakah lampunya menyala dulu atau tidak ya. Lampunya menyala tidak? Menyala ya, tapi sedikit redup gitu ya. Nah, sekarang ketika dia terhubung ke satu lampu begini, ini kita lihat dulu lampunya menyala. Ini menunjukkan bahwasannya ada arus yang mengalir pada bola lampumu gitu. Sekarang kita ukur dulu kuat arus yang mengalir dan besar tegangan yang ada pada lampu ini. Nah, kita ukur menggunakan alat yang ini tadi. Nah, cara mengukur tegangan, perhatikan yang ini, cara mengukur tegangan. Ini kita hubungkan ke alat yang ini. Kemudian karena kita mengukur tegangan, ini harus harus menunjukkan huruf V ya. Nah, batas ukur yang kita gunakan itu bebas, tapi di sini saya sarankan kalian menggunakan batas ukur yang paling maksimal dulu, yaitu 50 volt. Nah, untuk mengukur nilai tegangannya, ingat, cara mengukur tegangan itu kita harus membuat voltmeter kita atau alat ukur kita terhubung secara paralel. Oke, terhubung secara paralel. Saya letakin di sini ya supaya kelihatan. Nah, sekarang cara mengukurnya, kita susun paralel antara rangkaian kita dengan alat ukur kita. Cara membuat paralelnya bagaimana? Seperti ini. Nah, pastikan ini yang menunjuk yang hitam yang di sini itu ada di kutub negatif. Jadi di sini saya buat. Kemudian yang kutub yang ini
letakin di kutub yang arah positifnya. Kemudian lihat oke, mungkin kalian bisa melihat pergerakannya, tapi karena di sini angkanya sedikit lebih kecil, maka batas ukur yang kalian gunakan bisa diganti gitu. Ini kalian pindah. Nah, kalian bisa melihat pergerakan dari jarum voltmeternya. Oke, nah setelah tadi rangkaian kita hubungkan secara paralel dengan alat ukur kita yaitu voltmeter. Nah, lihat di sini skala yang terbaca itu kalian boleh ya bebas menggunakan skala yang di atas atau yang di bawah gitu. Tapi di sini saya lebih prefer menggunakan skala yang di bawah. Skala yang terbaca itu 10 gitu. Dari 0 sampai 20 ini persis letak jarumnya ini di tengah-tengah. Sehingga skala yang terbaca adalah 10. Ini skala maksimumnya 100, kemudian batas ukurnya ini 10. Ini perhatikan ini. Ini 10 gitu. Nah, kalau kita mau mencari besar tegangan yang terbaca menggunakan rumus atau teori, maka HP hasil pengukurannya skala terbaca per skala maksimum dikali batas ukur. Skala terbacanya tadi 10 ya. 10, skala maksimumnya tadi 100 yang ini. Kemudian batas ukurnya sebesar 10 gitu. Ini nolnya dicoret ke sini. Arti sisa 1 volt. Maka tegangan yang terpakai untuk lampu kita ini adalah sebesar 1 volt. Nah, baik, sekarang kita akan mengukur kuat arus yang terbaca oleh lampu kita. Nah, pertama harus kita susun rangkaian kita itu seri terhadap ampermeter kita atau alat ukur kita, karena kita sekarang mengukur kuat arus. Nah, hal yang pertama kita lakukan, kembalikan dulu rangkaianmu ke seperti awal yang tadi, rangkaian yang awal tadi. Kemudian untuk mengukur kuat arus kita cukup butuh 3 kabel penghubung saja. Nah, perhatikan yang ini. Yang ini kan ini kutub negatif baterai ya. Ini kutub negatif baterai. Ini saya angkat kutub negatif baterai yang ini. Ini kan terhubung ke negatif ya. Ini saya arahkan ke sini, kutub ini ke titik stabilnya alat ukur kita ke sini. Nah, kemudian kabelmu yang satu lagi itu kamu arahkan ke sini, ganti posisi istilahnya. Kemudian ini kamu hubungkan dia ke batas alat ukur yang mau kamu gunakan. Ini 5 ampere, 1 ampere, 100 miliampere. Nah, seperti yang saya katakan tadi, coba dulu dia ke yang paling maksimum 5 ampere. Nah, ini kan sebenarnya jarum ampermeternya bergerak, tapi sulit kita melihat atau membaca nilai arus yang terbaca pada alat ukur kita ini. Jadi supaya lebih maksimal kita dalam melihat hasil pengukurannya, ganti batas ukurnya. Nah, sekarang perhatikan yang ini. Nih, bisa dilihat ya. Ini kita gunakan, saya di sini lebih prefer menggunakan skala yang di bawah gitu. Jadi di sini skala yang terbaca itu sebesar 18 ya, kemudian skala maksimumnya itu 100, kemudian batas ukurnya itu 1 ampere yang ini. Nih, batas ukurnya. Oke. Kalau kita menggunakan secara teori, maka nanti hasil pengukurannya itu dirumuskan sama seperti yang tadi ya. Hasil pengukuran sama dengan ini skala terbaca per skala maksimum dikali batas ukurnya. Nah, skala terbaca tadi ini ada di angka 18. Kemudian skala maksimumnya kita menggunakan yang 100. Kemudian batas ukurnya ada 1 ampere. Jadi ini kalau misalkan kita hitung, maka ini nanti dapat hasilnya 0,18 ampere. Kurang lebih begitu cara mencari nilai kuat arus yang terbaca pada lampu kita atau hambatan kita.